Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Rina dan juga Kak Vivi. ya, kami kembali adik-adik ya menyapa adik-adik lewat channel YouTube ini, sama-sama kita mau ibadah. Yuk kita naikkan pujian kita, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami tumbuhkan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, bersinar menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Ya adik-adik, sekarang yuk kita mari masuk dalam doa pembukaan kita ya. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat beribadah pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik, mendengarkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu dalam pujian, sehingga semuanya itu dapat membuat kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang bertemakan hari ini adalah surat-surat untuk umum. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyiapkan hati kita mau menaikkan pujian, Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipurkan dosa. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Sama seperti kakak ya, tetap sehat dan juga semangat. Mau bersama-sama belajar firman Tuhan dengan adik-adik. Hari Minggu ini kita sudah sampai di bulan Juni. Sudah di pertengahan tahun. Dan adik-adik baru selesai penilaian akhir semesternya ya. Semoga hasilnya baik dan semua bisa naik kelas ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang surat-surat umum untuk orang Kristen. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran dan perenungan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada hari Minggu ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sertailah dan berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau yang mau menyempurnakan agar apa yang disampaikan hanyalah kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan dan pembelajaran kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang surat-surat umum untuk orang Kristen. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah mengirimkan surat? Mungkin saat ini sudah jarang sekali kita berkirim surat ya, karena zaman sudah canggih. Kalau kita mau menghubungi seseorang, kita tinggal angkat telepon atau menggunakan aplikasi instant message di media sosial. Tapi coba adik-adik bayangkan, waktu zaman dahulu itu kenapa sih orang mau berkirim surat dan bagaimana rasanya untuk mengirimkan surat? Mengirimkan surat butuh ekstra waktu karena harus menulis, ekstra tenaga juga. Tapi pasti karena ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan oleh pengirim surat kepada penerima surat, maka ia mau melakukan hal tersebut. Lalu gimana kira-kira rasanya penerima surat? Mungkin ada rasa penasaran ya, apa sih yang dituliskan dalam surat ini? Atau kalau surat itu dari seseorang yang kita kasihi atau merupakan kabar yang kita tunggu-tunggu, mungkin ada perasaan dakdikduk dan juga perasaan sukacita dan bahagia waktu menerima surat. Nah, adik-adik, beberapa bulan terakhir ini kita sudah bersama-sama belajar tentang surat-surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat yang dikunjunginya. Dan Paulus menuliskan banyak surat-surat bahkan ketika waktu dia masih di penjara. Ada 13 surat-surat yang dituliskan Paulus yang masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru. Surat-surat tersebut berisi tentang pengajaran mengenai kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihat, dan juga penguatan agar jemaat-jemaat tersebut tetap berpegang kepada Kristus. Selain surat-surat Paulus, di dalam Perjanjian Baru juga ada 8 surat-surat umum. Dinamakan surat-surat umum karena surat-surat ini tidak ditujukan secara khusus untuk jemaat tertentu seperti suratnya Paulus. Surat-surat umum tersebut adalah surat kepada orang Ibrani, surat Yakobus, surat 1 dan 2 Petrus, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan surat Yudas. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang ke-8 surat-surat umum ini secara singkat. Dan di minggu-minggu ke depan kita akan belajar lebih mendalam dari setiap surat-surat tersebut. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, karena kita akan membaca beberapa bagian ayat-ayat dari ke-8 surat ini. Nanti teman-teman serta guru-guru sekolah minggu dari kelas 7 akan menolong membacakannya untuk kita semua. Adik-adik, surat umum yang pertama adalah surat kepada orang Ibrani. Orang Ibrani adalah istilah yang digunakan kepada keturunan bangsa Israel. Surat ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi, tetapi tidak diketahui siapa yang menuliskannya. Surat ini diterima oleh orang-orang Kristen generasi kedua yang tinggal di Italia. Generasi kedua itu maksudnya anak dari orang-orang yang hidup dalam zaman yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 dan Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 untuk mengetahui fokus dari surat ini. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraannya, anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia dengan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaannya.
pasal 12, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian firman Tuhan. Dalam surat Ibrani ini disampaikan bahwa penggenapan janji keselamatan di Perjanjian Lama diwujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia satu kali untuk selamanya. Lalu disampaikan juga bahwa kehidupan Kristen itu seperti sebuah perlombaan. Jadi kehidupan Kristen itu ada tujuan yang mau dicapai, dan kita semua berlomba untuk mencapai tujuan tersebut. Agar kita berhasil mencapai tujuan itu, maka kita harus disiplin dan bertahan dalam iman. Tujuan dari kehidupan kita, anak-anak Allah, adalah untuk memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Surat yang kedua adalah surat Yakobus. Surat ini ditulis sekitar tahun 45 Masehi oleh Yakobus, saudara Yesus. Penerima surat ini adalah orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh daerah Kekaisaran Romawi di luar Palestina. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak dengan demikian kamu menipu diri sendiri. Dalam surat Yakobus disampaikan bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia, dan perbuatan baik adalah bentuk dari ungkapan syukur karena keselamatan yang diimani dalam Kristus. Jadi iman kita itu dibuktikan melalui perbuatan kita. Surat yang ketiga adalah surat 1 dan 2 Petrus yang dituliskan antara tahun 62 sampai 68 Masehi oleh Rasul Petrus. Penerima surat ini adalah orang-orang Kristen di Asia Kecil yang saat itu sedang mengalami penganiayaan oleh pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu. Mari adik-adik kita baca dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10 untuk mengetahui fokus surat ini. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mau-mau dan mencari orang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menumbuhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam surat 1 dan 2 Petrus disampaikan bahwa jemaat harus waspada terhadap pengajaran sesat yang ada pada saat itu. Dan juga jemaat didorong untuk tetap hidup kudus dan berpengharapan di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Surat berikutnya adalah surat 1, 2, 3 Yohanes. Surat ini ditulis antara tahun 85 sampai 95 Masehi oleh Rasul Yohanes yang juga menuliskan Injil Yohanes dan Wahyu. Penerima surat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi, dan untuk surat 3 Yohanes secara khusus ditujukan kepada Gaius. Mari adik-adik
kita siapkan lagi Alkitabnya dan kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dari bacaan tadi, disampaikan dua perintah penting kepada umat Kristen, yaitu yang pertama, untuk percaya kepada Yesus sebagai jaminan keselamatan. Karena barang siapa yang memiliki anak, ia akan memiliki hidup. Lalu perintah yang kedua adalah untuk hidup dalam kebenaran, dengan menuruti perintahnya dan saling mengasihi. Kasih akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Surat umum yang terakhir adalah surat Yudas. Surat ini ditulis antara tahun 62 sampai 67 Masehi oleh Yudas saudara Yakobus, anak Alfeus, sepupu Tuhan Yesus. Jadi yang menulis kitab Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya. Nah, surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Mari kita baca dari Yudas 24 sampai 25 untuk mengetahui fokus surat ini. Yudas 1 ayat 24 dan 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dari bacaan tadi, umat diingatkan akan adanya bahaya pengajar sesat dan nabi-nabi palsu, dan mereka juga dikuatkan keyakinannya bahwa Allah akan melindungi umatnya dalam perjuangannya untuk mempertahankan iman. Jadi adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari surat-surat umum ini? Paling sedikit ada 3 hal penting. Yang pertama, surat-surat umum dituliskan kepada umat Kristen di abad pertama untuk meneguhkan iman dan mengajarkan agar tetap taat kepada firman Allah, saling mengasihi, dan menjalani penderitaan dengan setia. Surat-surat yang berisi ajaran, nasihat, dan penghiburan ini beredar di antara jemaat pengikut Kristus saat itu, dan akhirnya sampai juga kepada kita saat ini. Karena memang pesan-pesan yang disampaikan, hal-hal yang dituliskan itu masih tetap relevan, masih tetap ada hubungannya dengan kita saat ini. Surat-surat tersebut mengingatkan kita akan anugerah keselamatan Allah yang sudah kita terima dan memberikan tuntunan untuk menjalankan hidup seturut dengan kehendak Allah. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari surat-surat umum ini adalah bahwa penderitaan, penyakit, dan penganiayaan diizinkan Tuhan untuk dialami oleh manusia agar tetap bergantung kepadanya. Kalau situasi umat Kristen di abad pertama, mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan karena mereka ingin mempertahankan imannya. Nah, kalau situasi kita saat ini, mungkin apa yang kita alami saat pandemi selama 2 tahun terakhir ini, di mana kita banyak mengalami penyakit atau juga kesusahan karena situasi pandemi. Namun, kita juga tetap merasakan bagaimana Tuhan tetap menyertai kita dan menguatkan kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan tidak sempurna, tetapi kita memiliki Tuhan yang kuat dan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang akan menghibur dan menuntun kita menjalani kehidupan kita, termasuk mengalami dan menjalani berbagai kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Hal ketiga yang kita pelajari dari surat-surat umum ini adalah fokus kepada firman Tuhan akan menolong kita untuk berhikmat
dalam membedakan mana jalan hidup yang benar dan mana yang menyesatkan. Dalam surat-surat umum ini, beberapa kali diingatkan agar umat waspada terhadap pengajaran yang sesat dan nabi-nabi palsu. Hal ini juga relevan terhadap kehidupan kita saat ini. Memang mungkin bentuknya bukan dengan datang nabi palsu atau orang yang langsung mengajarkan hal yang tidak benar kepada kita. Tetapi misalnya kakak pernah dengar istilah YOLO, you only live once. Awalnya istilah ini mendorong kita untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan dengan mengusahakan segala sesuatu secara optimal. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kita hidup dengan tujuan yang bermakna karena hidup hanya satu kali. Namun ada juga yang memahami hal ini secara negatif, bahwa karena hidup hanya sekali maka bebas kita isi dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan kita saja. Nah, ajaran untuk hidup bersenang-senang, mementingkan diri sendiri, tidak mau peduli kepada orang lain, mengabaikan firman Tuhan, menjauhkan diri dari peribadahan atau persekutuan adalah hal-hal yang membuat kita bisa menjauh dari Tuhan, bahkan akhirnya membinasakan diri kita sendiri. Karena itu, adik-adik kita perlu memiliki hikmat supaya kita bisa membedakan mana hal yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana hal-hal yang sesat. Supaya kita bisa memiliki hikmat, maka kita perlu tetap berpaut kepada Allah melalui doa, pembacaan dan perenungan firman. Dan jangan berhenti di situ saja, kita juga harus setia melakukan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mungkin hal tersebut tidak mengenakan. Jadi adik-adik, kesimpulannya, ke-8 surat-surat umum ini ditujukan bagi kita untuk mendorong kesetiaan kepada Kristus, untuk melawan ajaran sesat, untuk menguatkan kita agar hidup kudus, dan kita tetap setia walaupun kita sedang mengalami penderitaan. Nah, lalu ayat hafalan bagi kita pada minggu ini diambil dari Ibrani 4 ayat 12. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari adik-adik kita bersyukur atas firman Allah dan kita memohon kepadanya untuk memampukan kita memahami dan menerapkan firman ini dalam hati dan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kepada kami agar kami tetap berpaut kepadamu, agar kami tetap setia walaupun kami mengalami penderitaan, agar kami tetap berjaga-jaga atas pengajaran yang sesat dan nabi-nabi palsu, dan agar hati kami tetap berpaut pada firman-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang memiliki tujuan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong kami agar kami bisa mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang indah sekali ya. Saat ini, kembali kita dikasih kesempatan untuk boleh memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan kita, yang dapat adik-adik titipkan ke papa mama untuk ditransfer, atau adik-adik siapkan di amplop. Nah, apapun caranya, tetap pasti pemberian adik-adik itu yang terbaik. Yuk kita mau naikkan pujian kita. Kami beri persembahan. Adik-adik, marilah kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan.
Bawa persembahan, datanglah segera. Mari adik-adik, saat ini kita bawa dalam doa persembahan yang sudah kita beri ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima pemberian kami dan kiranya dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang dilanjutkan oleh doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman kita ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah kami Tuhan. Berkatilah agar dapat berjalan dengan lancar dan aman Tuhan. Berkati juga GKI Kota Wisata dan sekolah minggu kami agar selalu bisa menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan agar bisa selalu stabil. Berkati juga presiden kami dan pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah di penghujung. Sebelum menutup ibadah ini dengan doa penutup dan syafaat, yuk kita naikkan satu lagi pujian, Yesus menginginkan daku. Adik-adik, marilah kita menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengandalkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yuk adik-adik, kita sekarang masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Vivi. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami dan kita menyanyikan Bapa terima kasih ya. Yuk kita mulai. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ikut ibadah pada hari ini. Tuhan, mohon bimbingan dan penyertaan Engkau selama seminggu ke depan. Terima kasih atas penyertaan, atas kesehatan, atas semua anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah kita selesai. Sampai jumpa adik-adik.